Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dengan NIM 2019-122-1014. Prodi Manajemen dengan konsentrasi keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi untuk tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategik. Nah, untuk materi kali ini yaitu menjelaskan mengenai brand Oreo. Nah, apa sih Oreo sendiri? Nah, Oreo adalah brand cookies lapis yang terdiri dari dua biskuit yang disatukan dengan krim yang manis. Nah, Oreo sendiri diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia. Baik, kita akan selanjutnya melangkah ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang dinamika persaingan atau competitive dynamic. Nah, competitive dynamic dalam brand Oreo sendiri ini termasuk slow cycle market atau fast cycle market. Nah, untuk yang pertama, dinamika persaingan atau competitive dynamic sendiri adalah gerakan kompetitif yang dibuat oleh perusahaan secara terus-menerus dan respon untuk persaingan perusahaan individu dan pesaingnya serta posisi pasar yang menguntungkan. Nah, kondisi pasar di mana keunggulan kompetitif perusahaan hanya sebagian saja yang terlindungi dari peniruan dan peniruan tersebut memakan cukup biaya. Tindakan persaingan dan respon dalam pasar ini adalah dirancang untuk menemukan pasar yang besar untuk memperoleh loyalitas pelanggan melalui nama brand dan dengan hati-hati mengendalikan operasi perusahaan supaya secara konsisten memberikan pengalaman positif yang sama kepada pelanggan. Dinamika persaingan atau competitive dynamic dari brand Oreo sendiri termasuk di antara slow cycle dan fast cycle market. Kenapa? Karena peniruan pada pasar ini sendiri itu relatif rendah dan biayanya itu lebih mahal dibanding fast cycle market. Untuk yang kedua yaitu korporatif strategi. Nah, korporatif strategi sendiri itu termasuk tipe aliansi strategi yang mana? Nah, akan saya jelaskan yaitu untuk yang pertama sendiri, strategi kerjasama atau korporatif strategi adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan dalam strategi kerjasama ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan di mana harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut dan untuk membangun posisi relatif untuk persaingan. Nah, korporatif strategi atau strategi kerjasama sendiri termasuk tipe aliansi strategi non-equity strategi. Strategi non-equity strategi sendiri adalah aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Nah, dalam kasusnya brand Oreo sendiri, di sini ada contoh non-equity strateginya yaitu pada saat Oreo berkolaborasi dengan Blackpink. Nah, Blackpink sendiri termasuk girl group yang sangat populer di dunia. Dengan popularitas yang tinggi tersebut, kolaborasi antara Oreo dengan Blackpink dilakukan. Oreo saat ini pada saat kolaborasi dengan Blackpink membuka pasar hanya di pasar di Asia dan Indonesia adalah negara yang pertama untuk peluncuran brand Oreo X Blackpink tersebut. Nah, kontra eksklusif antara Oreo dan Blackpink ini terjadi melalui hubungan kontraktual dan Oreo menggait bisnisnya dengan Blackpink sebagai brand ambassador untuk meningkatkan produknya dalam persaingan di bidang bisnis yang sama. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi level bisnis. Nah, strategi level bisnis ini termasuk tipe yang mana? Baik, untuk strategi tingkat bisnis sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama strategi kepemimpinan biaya, yang kedua strategi diferensiasi, dan yang ketiga strategi fokus. Nah, strategi level bisnis yang dilakukan Oreo adalah termasuk strategi berupa diferensiasi produk. Nah, di strategi level bisnis yang dilakukan Oreo sendiri ini, yaitu berfokus pada penawaran rasa,
serta variasi unik dan inovasi produk yang terus berkelanjutan terhadap produksi tersebut. Strategi tipe diferensiasi produk menciptakan keunggulan yang kompetitif pada brand Oreo ini. Nah, Oreo juga sering melakukan inovasi untuk produk-produk Oreo ini dengan menjalin kerjasama dengan brand-brand lain seperti yang pertama yaitu Oreo X Rich, kemudian Oreo X Supreme, yang ketiga ada Oreo X Blackpink, dan yang keempat ada Oreo X Pokemon. Nah, gambaran-gambaran strategi level bisnis dari Oreo adalah untuk meningkatkan persaingan Oreo sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada relate diversification. Nah, saya akan menyarankan satu bentuk bisnis baru sesuai dengan teori relate diversification untuk brand Oreo. Nah, untuk yang pertama, relate diversification sendiri adalah perusahaan yang beroperasi pada beberapa segmen berbeda dan tidak ada keterkaitan dengan segmen inti perusahaan. Nah, dengan adanya relate diversification ini, perusahaan dapat menyebarkan risiko perusahaan melalui sektor yang berbeda-beda. Relate diversification ini dapat dilakukan untuk menciptakan produk baru yang masih berkaitan dengan produk lama. Nah, saya akan menyarankan yaitu satu, cake Oreo. Nah, konsumen dari produk Oreo sendiri ini sangat luas, bukan hanya dari remaja atau anak-anak, bahkan orang tua. Nah, tentunya pada orang tua juga suka kue atau cake yang lembut. Nah, dari sini bisa dibuat cake Oreo yang disarankan untuk membuat produk tersebut supaya lebih terjangkau lagi, apalagi untuk orang tua. Bukan hanya orang tua saja sih, nanti bisa untuk semua kalangan. Baik. Terima kasih. Sekian dari penjelasan materi saya mengenai brand Oreo tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.